selamat datang kembali pada video pengenalan Excel. Pada video kali ini, kami akan membicarakan VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada pada Excel. Jadi pertama-tama, apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP? Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mengambil data jika data tabel disusun secara vertikal, sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara horizontal. Jadi sebenarnya mereka berdua memiliki fungsi yang sama, hanya saja dibedakan oleh cara penyajian tabel data. Jadi langsung saja kita lihat di mana sih letak perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP pada contoh soal yang kami sajikan ini. Bisa dilihat di sebelah kiri di bagian bawah, kita memiliki tabel bantu yang disajikan secara vertikal. Bisa dilihat bahwa data yang merupakan nama kelas diisi di bawah judul, sedangkan di tabel bantu horizontal, data diisi di sebelah kanan atau secara horizontal dari judulnya. Jadi di soal ini, kita disuruh untuk mengisi nama kelas, waktu, dan dosen pengajarnya berdasarkan kode kelas. Di sini, kita mengambil data yang mengacu pada tabel bantu yang ada di bawahnya. Nah, pertama-tama, kita akan mengisi nama kelas dari kode A, yakni akuntansi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengetik rumus seperti yang terdapat pada formula bar seperti ini, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung A4, kemudian menyeleksi sel A17 hingga E20, titik koma 2, titik koma false, dan enter. Kita hanya perlu menyeleksi isi tabelnya saja loh, tidak perlu judul tabelnya. Kita juga harus menggunakan tanda dolar untuk mengunci agar tidak terjadi perubahan pada tabel. Angka 2 setelah titik koma berarti data yang mau kita ambil berada pada kolom kedua. Seperti yang bisa dilihat, nama kelas berada pada kolom kedua tabel acuan. Kita menuliskan false juga dengan tujuan, jika kode yang dimasukkan tidak berada pada tabel acuan, maka sel akan berisi false. Kemudian, ketika akan mengisi rating kelas, maka sebenarnya kita hanya perlu meng-copy-paste formula yang telah kita buat untuk mengisi nama kelas. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah kolom yang awalnya merupakan kolom kedua menjadi kolom keempat, di sebelah sini. Mengapa kolom keempat? Karena untuk nama kelas, layout tabel ini menggunakan merge cell. Kemudian untuk mencari nama dosen, langkah yang kita lakukan juga sama, yaitu dengan meng-copy-paste formula yang telah kita buat untuk mengisi nama kelas tadi. Kemudian yang kita perlu lakukan hanyalah mengubah kolom yang awalnya merupakan kolom kedua menjadi kolom kelima, di sebelah sini. Kemudian, kita akan langsung mengetahui bahwa di kode kelas A, maka nama kelasnya adalah akuntansi dengan rating kelas 4,5 dan dosen Pak Budi. Untuk mencari kode kelas di bawahnya, maka untuk lebih memudahkan kita, maka kita hanya perlu mendrag dari atas hingga ke bawah. Untuk mencari rating kelas juga sama, kita hanya perlu mendrag dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, mencari dosen kelas juga hanya perlu mendrag dari atas hingga ke bawah. Dengan demikian, kita dapat langsung mengetahui untuk setiap kode kelas, nama kelas, rating, dan dosennya. Sangat memudahkan, bukan? Jika kita sudah menguasai bagaimana cara menggunakan VLOOKUP, maka kalian pun pasti bisa menggunakan HLOOKUP. Yang membedakan keduanya hanyalah formula awalnya saja. Contohnya, untuk mengisi tabel HLOOKUP, yang perlu kita lakukan adalah mengetik formula sama dengan HLOOKUP dengan isi buka kurung yang sama dengan formula VLOOKUP. Yang membedakan dengan contoh pada VLOOKUP adalah ketika kita mengisi rating kelas. Karena pada tabel bantu horizontal tidak ada data yang kami tuliskan dalam merge cell, maka untuk mengisi rating, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini, sebelum tulis kata false, kami menuliskan angka 3, bukan angka 4 karena data berada pada kolom ketiga. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana jika pada tabel kita menuliskan data yang tidak ada pada tabel acuan. Misalnya saya menuliskan E di sini. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pada sel yang kita isi ini dengan formula lookout akan berubah menjadi no answer. Nah, sekian penjelasan singkat dan sederhana tentang penggunaan dan perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Sampai jumpa di video selanjutnya, and thank you for watching.